Selamat datang di PKK Talks, bincang bermanfaat untuk Metro Ceria. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Tabi pun, sahabat PKK, apa kabar? Hatinya nyaman. Berjumpa lagi dalam PKK Talks, bincang-bincang bermanfaat untuk Metro Ceria. PKK Talks from Metro Ceria. Kali ini bersama saya sebagai host Diah Merawati SKM MKes. Podcast pada kesempatan yang spesial ini tentunya mengundang tema yang bertujukan tentang gerakan memasyarakatkan makan ikan. Baik, semakin penasaran tentunya sahabat-sahabat PKK semuanya. Terlebih dahulu kita simak kegiatan yang telah dilakukan pemerintah Kota Metro dalam upaya gerakan memasyarakatkan makan ikan. Indonesia merupakan negara maritim yang sebagian besar wilayahnya adalah perairan. Potensi yang terdapat di laut berupa sumber daya alam yang melimpah, termasuk banyak sekali spesies ikan yang dapat dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan protein penduduk. Namun masyarakat Indonesia memiliki tingkat konsumsi ikan yang masih rendah dibandingkan Malaysia dan Singapura. Upaya meningkatkan gizi masyarakat serta minat mengkonsumsi ikan perlu terus ditingkatkan karena ikan diharapkan menjadi salah satu sumber protein utama dalam pola konsumsi dan budaya masyarakat Indonesia. Pelaksanaan gerak memasyarakatkan makan ikan atau gemar ikan tidak hanya merupakan tugas dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, namun juga tugas kita bersama. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung pelaksanaan Gerakan Nasional Gemar Ikan yang bertujuan dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Gemar Ikan mengajak masyarakat terus mengkonsumsi ikan sebagai upaya agar tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Kegiatan yang sudah dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Metro antara lain pelatihan pengolahan ikan dengan sasaran ibu-ibu kelompok wanita tani yang memanfaatkan lahan pekarangannya untuk kolam ikan, pemberian bantuan sarana prasarana untuk kolam pekarangan, pemberian makanan tambahan anak sekolah berbahan ikan, serta pelatihan pembenihan ikan lele. Sarana prasarana terdiri dari terpal, pakan ikan, dan benih ikan lele. Pada tahun 2021, tim penggerak PKK Kota Metro bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Metro mengikuti lomba masak ikan tingkat Provinsi Lampung dan menjadi juara 2. Baik, sahabat PKK, tadi sudah kita lihat tayangan kegiatan-kegiatan Gemar Ikan. Sekarang kita telah kedatangan narasumber yang luar biasa sekali. Beliau adalah Ibu Arofah Yuniarti Handayani, yang saat ini beliau sebagai Kepala Bidang Perikanan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Metro. Ya, baik, Ibu, terima kasih telah datang di acara kami PKK Talk. Ibu, mungkin sebelumnya sahabat PKK saya coba membaca riwayat dari narasumber kita. Beliau bernama Ibu Arofah Yuniarti Handayani. Tempat dan tanggal lahir Pati 13 Juni 1965. Pangkat dan golongan beliau pembina yaitu 4A, dan jabatan beliau saat ini adalah sebagai Kepala Bidang Perikanan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Metro. Betul, Bu? Betul. Ya. Terima kasih. Pendidikan beliau, pendidikan terakhir S1 Perikanan Universitas Diponegoro tahun 1991. Wow, luar biasa. Saya masih SD, Bu. Riwayat pekerjaan beliau sangat banyak sekali. Beliau mulai bekerja di tahun 1994 sampai 1997 dari
Staf Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat 2 Lampung Barat. Selanjutnya beliau masih konsisten sekali di bidangnya yaitu perikanan ya Bu. Iya. Dan terakhir jabatan beliau di tahun 2013 sampai dengan sekarang yaitu sebagai Kepala Bidang Perikanan pada Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Perikanan Kota Metro. Betul, Betul, Ibu? Mbak. Betul. Alhamdulillah luar biasa, ini salut saya Bu. Konsisten sekali Ibu di bidangnya. Dan beliau memiliki putra dan putri, 1 putra dan 1 putri. Sudah punya cucu Bu? Belum. Belum. Mudah-mudahan segera ya Bu ya memiliki cucu. Baik Ibu dan sahabat-sahabat PKK seluruhnya, semuanya pasti sudah tidak asing lagi yang namanya gemar ikan. Betul ya sahabat PKK? Mungkin ada sebagian sahabat PKK Ibu yang saat ini belum paham atau sekedar mendengar aja gemar ikan. Perlu kami ketahui Ibu, untuk Kota Metro memang hal ini mungkin tidak asing ya, tetapi mungkin bagi sebagian masyarakat menjadi suatu hal yang asing. Kami sendiri mungkin ada yang bertanya sebenarnya apa sih gemar ikan itu? Oh, baiklah, Mbak. Saya memanggilnya Mbak Diah ya. Boleh Mbak Diah aja, saya masih muda kok Bu. Baiklah Mbak Diah. Jadi gemar ikan itu singkatan dari gerakan memasyarakatkan makan ikan. Ini adalah salah satu program dari Kementerian Iya. Kelautan dan Perikanan Kota Metro. Untuk secara nasional itu program nasional Iya. dan di setiap daerah itu ada. Iya. Tujuan utama dari gemar ikan ini adalah untuk meningkatkan angka konsumsi ikan nasional. Itu yang tujuan utamanya sebenarnya. Kemudian untuk mempercepat pelaksanaan dari program tersebut, itu Menteri Kelautan dan Perikanan membentuk suatu wadah yaitu yang namanya Forikan. Forikan sendiri singkatan dari Forum Komunikasi Peningkatan Angka Konsumsi Ikan. Mungkin masyarakat juga sudah banyak yang dengar Forikan kan seperti itu. Bahkan lebih terkenal Forikannya daripada gemar ikannya. Karena memang Forikannya adalah penggeraknya. Gitu. Seperti itu ya. Kalau tidak ada Forikan mungkin gemar ikan ini akan lambat. Jadi Forikan pun anggotanya juga dari berbagai elemen, baik itu dari pemerintah maupun swasta, dan ketuanya sendiri adalah Ibu Kepala Daerah. Itu mungkin sekilas seperti itu. Jadi ada keterkaitan antara gemar ikan dan Forikan ya? Iya. Oh, seperti itu ya Bu ya. Jadi untuk menggerakkannya itu adalah dari Forikannya itu. Iya. Suatu kegiatannya adalah gemar ikannya Gemar ikan itu. adalah program besarnya. Iya, tapi untuk itu. mencapai program itu penggeraknya adalah Forikan tadi. Oh iya. Bagaimana sahabat PKK sudah mulai tergambarkan? Jadi sebenarnya dari adanya suatu gerakan tadi ya Bu ya, gerakan memasyarakatkan makan ikan atau gemar ikan ya Bu ya. Berarti ada yang melatar belakangi. Kenapa nih suatu pemerintah membuat suatu kegiatan ini? Kurang lebih apa ya Bu ya yang bisa melatar belakangi terbentuknya suatu program ini? Jadi begini Mbak. Ya. Iya. Kita ini semua tahu ya, mungkin masyarakat pun sudah banyak yang tahu tentang manfaat ikan. Iya. Tadi pun disampaikan di tayangan ya, Iya. bahwa apa sih manfaat ikan itu sangat besar sekali. Baik itu dari mulai anak-anak sampai orang tua. Iya. Di situ di dalam ikan itu kan terkandung ada omega 3, omega 6, omega 9. Kemudian asam aminonya juga cenderung lebih lengkap daripada protein hewan yang lain. Kemudian kadang kolesterolnya juga dia lebih sedikit gitu kan. Jadi intinya sebenarnya manfaat ikan bagi kesehatan itu sangat bagus. Tetapi kenapa di Indonesia itu justru kok masih kecil gitu kan angka konsumsi ikannya. Apalagi kalau dibandingkan dengan negara tetangga kita sendiri. Ini saya dapat data memang sudah agak lama, itu tahun 2017, di mana Malaysia itu sudah mencapai angka 70 kilo per gram. Konsumsi Kilogram ikannya per kapita per orang. Jadi 70 kilogram per kapita itu maksudnya dalam 1 tahun, satu jiwa itu mengkonsumsi ikan sebanyak 70 kilo. Kemudian Singapura sudah sampai 80
kilo. Kalau Jepang kita nggak bisa lagi, Makanan sudah rutin dia. sampai sudah sampai 100 kilo. Bahkan kalau di Jepang itu kayak sudah makanan pokok ikan itu. Kebutuhan, mungkin Sudah, begitu ya Bu ya, sudah iya. merupakan suatu Sudah kebutuhan. kebutuhan. Antara nasi dengan lauk banyak lauknya. Kalau kita masih kebalik, Iya. banyak nasinya. Nah itu. Tetapi di satu sisi Mbak, Iya. bahwa perairan wilayah Indonesia itu 2/3 justru adalah laut gitu loh. Iya, betul. Itu yang menjadikan kenapa kok bisa seperti itu. Harusnya kan dengan potensi wilayah yang begitu besar lautnya, harusnya angka konsumsi kita itu lebih tinggi gitu loh dibanding dengan negara tetangga yang seperti Singapura, Malaysia. Tapi kenapa ini kita itu masih separuhnya Mbak kalau saya melihat. Iya. Nah mungkin itulah yang melatar belakangi sehingga Kementerian Kelautan dan Perikanan itu membentuk suatu program gerakan gimana caranya bahwa program ini bisa meningkatkan angka konsumsi ikan nasional. Mungkin itu Mbak. Iya. Tadi sudah disampaikan latar belakangnya luar biasa Ibu ya, cukup banyak ya yang membuat pemerintah ini berkomitmen bagaimana nih memasyarakatkan masyarakat untuk gemar makan ikan ya, atau ya seperti itu ya. Iya. Nah, tetapi tidak luput dari itu semua, saya rasa banyak budaya mungkin ya Bu ya, budaya yang ada di masyarakat ini yang banyak contohnya sekali ya Bu ya. Saya tinggal juga dulu di kampung ya Bu ya, itu kalau anak-anak itu nggak boleh banyak makan ikan nih, nanti gatel ibaratnya gitu ya Bu ya, seperti itu ya. Dan juga untuk ibu hamil, ibu melahirkan atau ibu hamil nggak boleh banyak makan ikan, nanti kalau misalnya habis melahirkan lukanya nggak cepat kering, gatal-gatal gitu ya Bu ya. Nah itu mungkin yang budaya yang menyebabkan masyarakat tadi masyarakat Indonesia khususnya Kota Montreal juga mungkin ya agak kurang nih konsumsi makan ikannya seperti itu. Nah mungkin sahabat-sahabat PKK banyak yang ingin mengetahui apa saja nih faktor-faktor yang menyebabkan tadi masyarakat atau individu itu sendiri kurang untuk mengkonsumsi ikan. Iya Mbak. Memang benar ada beberapa faktor kalau selama ini saya mengamati ya, yang Mbak Dia sampaikan tadi memang itu faktor utama Mbak, faktor budaya ya. Faktor budaya ini sangat susah untuk kita atasi karena budaya ini kan sudah turun-temurun dari nenek moyang kita. Apalagi di Jawa Mbak. Orang Jawa itu kan seringnya waktu saya kecil itu tuh bilangnya ya sama itu tadi. Jangan banyak-banyak makan ikan nanti cacingan. Iya kan? Iya betul. Jadi di Jawa cenderung dia tidak seberapa suka makan ikan. Bahkan dari data yang saya lihat Mbak, secara nasional itu justru angka terendah untuk angka konsumsi ikan itu berada di mana coba Mbak? Di Jawa Mbak. Itu data yang saya peroleh. Jadi Lampung ini termasuk tinggi. Sudah yang nomor 31 secara nasional. Provinsi aja ada berapa? 35 gitu, 31. Dari 34 provinsi Lampung nomor 31. Tetapi 32, 33, 34 itu justru berada di Jawa Tengah, di Jogja dan Jawa Barat. Jadi secara nasional malah Jawa Barat itu paling rendah angka konsumsi. Padahal secara ekonomi, secara ilmu pengetahuan saya yakinlah mereka itu paham. Yaitu tadi karena faktor budaya. Kalau sudah lidah ini tidak dibiasakan dari kecil untuk makan ikan, itu akan memang lebih sulit untuk merubahnya gitu. Kemudian juga bisa faktor ekonomi Mbak. Oh iya. Dia sebenarnya suka sama ikan, tapi tidak kebeli. Itu kan juga berpengaruh kan, terutama untuk rakyat yang secara ekonomi kelas menengah ke bawah senang mereka, tapi nggak bisa beli. Jadi juga nggak bisa angka konsumsinya tinggi. Kemudian juga dari ilmu pengetahuan. Pengetahuannya ya. Dia belum paham benar bahwa manfaat ikan itu sangat bagus sekali untuk kesehatan. Itu bagi kesehatan. Kemudian juga mungkin dia masih belum banyak ilmunya dari cara mengolah ikan. Mungkin orang bisa aja bosan kan. Kalau ikan itu hanya digoreng saja. Kalau enggak cuman dipindang saja, tidak ada variasi masakan yang lain sehingga membuat dia bosan.
sebenarnya bisa dia beli ikan bisa tapi bosan, males lah karena Iya. hanya masak seperti itu aja. Mungkin 3 faktor itu Mbak yang sangat menentukan. Iya. Baik Ibu, tadi udah banyak nih faktor-faktor yang membuat masyarakat ini agak sulit nih untuk memakan ikan gitu ya Bu ya. Sudah Ibu sebutkan cukup banyak. Nah, kita kan berarti harus melawan nih ya Bu ya, Iya. melawan faktor-faktor tersebut. Nah, saya lihat tadi kan di tayangan yang sudah kita saksikan ada nih kegiatan-kegiatan dari pemerintah Kota Metro, terkhusus adalah di Dinas Pertanian tadi ya Bu ya, perikanan. Dinas Pertanian tadi banyak sekali kegiatan yang sudah ditayangkan, yang sudah dilaksanakan. Nah, sebenarnya dari kegiatan-kegiatan tadi yang sudah ditayangkan itu ada beberapa mungkin yang sudah dievaluasi, lebih efektifnya yang mana nih yang bisa kita sampaikan? Atau kurang lebih kegiatan apa saja tadi mungkin perlu dijelaskan lagi dari tayangan tadi yang sudah dilaksanakan oleh dinas tadi? Jadi begini Mbak, untuk mendorong itu tadi ya, peningkatan konsumsi ikan itu, kita berupaya untuk berbagai cara itu dilakukan ya oleh Dinas Ketahanan. Ya kalau saya bilang oleh Forikan kan seperti itu. Tadi ada karena budaya, karena ilmu, karena ekonomi. Iya. Kemudian kalau budaya agak susah. Kita melihat ke ilmu. Mungkin bisa aja masyarakat belum tahu, itu kita melakukan sosialisasi. Ini biasanya dilakukan oleh Dinas Kesehatan karena memang Dinas Kesehatan pun sebagai salah satu anggota dari Forikan. Ya. Tentang manfaat ikan itu lebih pas di Dinas Kesehatan kan seperti itu. Kemudian juga masalah ini tadi variasi masakan. Makanya setiap tahun itu dari kementerian mengadakan lomba masak serba ikan. Harapannya biar orang itu mau makan ikan tapi masakannya nggak itu aja sehingga menggugah selera mereka. Gitu kan. Itu pun dari setiap tahun juga dari provinsi sudah mengadakan lomba, kemudian kalau menang dia akan maju untuk tingkat nasional. Kemudian juga ada tadi di tayangan adalah PMTAS, pemberian makanan tambahan anak sekolah. Itu tujuan saya begini, biasanya orang tua itu akan mengikuti selera anak. Jadi di sekolah kita coba dia, kita kasih makanan bahwa ikan itu tidak hanya digoreng. Misalnya kalau kita sering memberikan itu bakso ikan gitu kan, ternyata anak-anak suka. Dengan harapan itu anak-anak cerita ke orang tuanya bahwa tadi saya di sekolah dikasih itu bakso ikan kan. Nah dengan begitu anak itu akan mendorong ibunya, Bu, kapan kita akan masak bakso ikan? Arah saya ke sana kalau untuk anak-anak SD. Nah selanjutnya saya pernah juga keliling gitu kan, mengevaluasi ke Posyandu. Saya pernah bertanya kenapa ke ibu-ibu KWT juga, kenapa nggak makan ikan gitu kan? Nggak kebeli ikan Bu. Jawaban mereka seperti itu. Faktor ekonomi tadi ya Bu ya? Faktor ekonomi. Iya. Jadi terus akhirnya saya berpikir, bagaimana ya seandainya ikan itu saya hadirkan di dalam lingkungan mereka dengan budidaya sendiri, ya kan Mbak? Dengan budidaya sendiri itu dia akan bisa mendapatkan 1 kilo ikan dengan harga yang lebih murah, dibanding kalau dia beli. Perumpamaannya seperti ini Mbak. Kalau dia beli di pasar sekarang ini 1 kilo lele itu kan harganya sudah 20 sampai 22. Sementara kalau dia memelihara sendiri, biaya produksi untuk 1 kilo itu kisarannya 12.000 sampai 13.000. Jadi ada selisih 7.000 rupiah ya? Iya, untuk penghematannya. Itu yang pertama dari kalau memang mereka untuk dikonsumsi. Kemudian kan juga itu kalau berkembang lebih lanjut dia bisa menjadi suatu usaha. Tapi untuk yang tahap awal yang kami lakukan adalah hanya untuk konsumsi dulu. Yang penting konsumsi ikannya paling enggak keluarga dia itu sedikit meningkat. Bu, jadi tadi kita beri semacam stimulan ya Bu ya, stimulan untuk ke KWT. Nah, ada kriteria ya Bu ya yang mendapatkan KWT atau stimulan tersebut, karena biasanya tadi Ibu katakan
oh ternyata ketidakmampuan mereka, faktor ekonomi. Jadi dasarnya faktor ekonomi. Nah, apakah ada terintegrasi juga dengan program yang punya dinas kesehatan, misalnya untuk yang dalam upaya pencegahan stunting, itu bagaimana nih perannya di dinas pertaniannya seperti itu, Bu? Iya. Jadi untuk yang program bantuan budidaya ikan itu, Iya. Mbak, kita juga pernah untuk keluarga yang stunting. Iya, Dengan harapan bahwa keluarga tersebut bisa konsumsi ikan dari hasil budidaya betul. sendiri. Iya. Kemudian juga untuk ke KWT pun sasaran kita justru kepada anggota yang memang dia belum pernah budidaya ikan. Oh, seperti itu. Belum punya kolam, nanti kita ajarkan bagaimana budidaya ikan tersebut. Dan alhamdulillah kita sudah melaksanakan itu sejak tahun 2017 dan hasilnya lumayan. Iya. Iya. Oh, baik Ibu, berarti nih pemerintah Kota Metro terkhusus di dinasnya sudah banyak upaya nih, sudah banyak kegiatan dalam rangka menunjang tadi kemarikan tadi ya Bu ya. Iya. Nah, kalau kita lihat dari situ berarti kan ada suatu data nih Bu, data yang yang ada kenaikan signifikan mungkin ya di tahun-tahun sebelumnya, bahwa dengan adanya gerakan ini berarti bisa meningkatkan capaian atau data masyarakat Kota Metro untuk dapat mengkonsumsi makanan tadi ya, gemar untuk makan ikan tadi. Bolehkah kami tahu kira-kira berapa persennya sih penduduk Kota Metro ini yang benar-benar capaian konsumsi makan ikannya itu tadi, Bu? Jadi kalau untuk angka konsumsi ikan bukan persentase ya Mbak ya, Oh, bukan karena ini persentase. angka secara keseluruhan. Untuk tahun 2019 untuk Kota Metro itu sudah mencapai angka 37,65 kilo. Per kapita gitu ya Bu Iya, ya? Maksudnya kilo. seperti apa Bu ya? Tadi kan nggak pakai presentasi ya Bu ya? Bukan. Iya, heeh. Jadi maksudnya bahwa masyarakat Metro itu dalam 1 tahun Iya. itu baru makan ikan sebanyak 37 kilo. Dalam 1 tahun? Iya, Itu tapi itu per jiwa. per jiwa Bu? Per Berarti jiwa. kalau sehari itu kira-kira berapa ya Makanya Bu ya? Masih kecil sekali, masih kecil Oh, sekali. jadi mungkin 1 hari ada yang nggak makan ikan nih ya Bu ya? Bisa. Bisa jadi ya Bu ya? Bisa jadi kalau pernah saya hitung itu sehari itu paling cuma 0, berapa gram gitu. Oh, Nah, memang ini belum merata. Tapi iya. ini kita nggak bisa kemudian persentase enggak. Terus tahun 2020 kita naik menjadi 39,82. Alhamdulillah ya Bu ya. Dengan Alhamdulillah. upaya tadi for ikannya ini ya bergerak Iya. ya Bu ya? Iya. Dan itu pun saya agak sedikit senang gitu Mbak. Iya, Karena Metro meskipun tidak punya laut, iya, kalau betul, betul. secara Heeh. angka konsumsi ikan di Provinsi Iya, Lampung, iya, iya. Metro ini nomor 4 Mbak. Berarti kita sudah mulai nih masyarakat tahu dan paham ya Bu Iya, ya, heeh, begitu benar pentingnya itu. ya Bu ya. Bahkan yang ada kabupaten yang dia punya laut pun Justru malahan angkanya masih rendah ya di bawah Kota Metro. Iya Mbak. Seperti Lampung Selatan ya, itu Lampung Selatan dikelilingi 35. laut. Oh, Gitu. iya, Metro iya. masih Lampung Timur masih 33. Kita sudah mencapai 39 dan kita sudah di atas rata-rata provinsi. Iya. Provinsi baru 34,77. Masih yang Alhamdulillah prima. ya, alhamdulillah mungkin dengan adanya program ini, dengan aktifnya dari For Ikan juga, ini kita bisa lihat nih ya kenaikan signifikan sekali ya Bu ya, walaupun kurang lebih 5%-an ya Bu ya naiknya ya Bu ya. Nah mudah-mudahan di tahun ini Bu semakin naik nih Bu ya, masyarakat emang benar-benar untuk gemar makan ikan ini. Nah dan sesuai dengan program dari PKK juga Bu, nggak mau kalah saing nih dengan dinas ya. Jadi PKK itu punya namanya UP2K Bu, binaan PKK ya Bu ya. Nah Ya. ini benar-benar yang isinya produknya dari ikan ya Bu ya. Tadi kan seperti mungkin anak-anak susah nih untuk makan ikan Iya, ya Bu betul. ya. Dibuat produk seperti ini abon ya, abonnya abon ikan nih, luar biasa nih ya. Ini manfaatnya sangat banyak ini ya Bu ya. Iya. Bisa meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan juga ya Bu ya, kecerdasan juga ya Iya. Bu ya, karena dibutuhkan protein tadi ya Iya. Bu ya. Nah ini luar biasa, ini binaan PKK Ibu
untuk UP2K-nya ini ada abon ikan lele. Iya. Nah, ternyata bukan hanya sahabat-sahabat Daging, PKK, bukan hanya dagingnya aja nih sahabat PKK, ternyata tulangnya ini lebih bermanfaat juga ya Bu Iya. ya. Tulangnya tidak dibuang. Jadi sahabat PKK, untuk PKK-nya, UP2K-nya ini kita buat untuk kerupuk tulang ikan. Jadi ini dari lele. Dari tulang lele. Dari ikan tulang lelenya ya, luar biasa. Tadi walaupun kota metro tidak dekat pantai, tapi budidaya ikannya luar biasa, semuanya termanfaatkan. Mudah-mudahan untuk kota metro semakin gemar untuk mengkonsumsi ikannya. Ada lagi juga ada kemplang. Ini biasanya anak-anak kan sulit ya Bu ya. Mungkin Iya. ini siasat kita bagaimana anak-anak ini suka untuk makan ikan, bisa kita alihkan seperti produk-produk ini ya Bu ya. Tadi salah satunya ini kita juga punya kemplang ikan. Kemplang ikan ini juga dari ikan budidaya juga ya. Seperti itu sahabat PKK. Ini bisa kita dapat di Sekam ya. Jadi kita ada produk-produk olahan dari UP2K, terutama produk-produk yang dibuat dari bahan bakunya ikan, itu bisa kita dapat di Sekam Kota Metro. Baik, sahabat PKK, kita masih di kegiatan PKK Talks, masih dengan narasumber kita yang luar biasa. Saat ini masih masa pandemi ya Bu ya, masih masa pandemi COVID-19 yang bulan Maret ini kalau kurang lebih kita ulang tahun untuk pandeminya nih ya Bu ya. Nah, udah 2 tahun ya Bu ya, sudah 2 tahun. Sudah. Iya, kurang lebih 2 tahun seperti itu, di bulan Maret ini 2 tahun. Dan mungkin sahabat PKK ini adakah keterkaitan antara tadi gemar ikan dengan jadi sahabat PKK mungkin banyak bertanya, ada tidak nih manfaat atau dampaknya dari COVID-19 terhadap pelaksanaan dari gemar ikan ini, Bu? Jadi untuk dengan adanya pandemi ini ya Mbak ya, semua kena dampak Mbak, termasuk program kita Iya. Gemar Ikan itu kan. Kalau dulu sebelum pandemi kita suka ya mengumpulkan anak-anak SD, ya kan, ramai seneng kita mengumpulkan mereka. Kemudian ada juga latihan, kemudian lomba masak. Tapi sejak pandemi itu kegiatan-kegiatan tersebut hampir kemudian berkurang sangat jauh sekali. Dan juga karena anggaran kita juga kena refocusing untuk penanganan COVID-19 itu. Tapi ya saya masih bersyukur, alhamdulillah angka konsumsi ikan kita itu masih tetap meningkat. Iya. Jadi yang bisa berjalan saat ini cuman bantuan sarana budidaya ikan. Karena saya juga melihatnya itu yang paling kayaknya lebih signifikan Mbak, karena dia langsung kan setiap dia budidaya pasti dia akan memakan ikan itu. Iya. Tetapi sebenarnya dengan keterbatasan di pandemi ini ya Bu ya, dengan adanya Ibu kami undang juga di PKK nih Bu, jadi peran kita juga bisa membantu. Di sini juga mungkin masyarakat juga akan lebih paham lagi bahwa kebutuhan benar-benar protein ya yang terutama ada di ikan itu harus dikonsumsi oleh masyarakat ya, terutama di pandemi ini mungkin untuk meningkatkan daya tahan Iya, tubuhnya ya, betul. seperti itu ya Bu ya. Iya. Bagaimana sahabat PKK? Semakin seru, tetapi memang keterbatasan waktu. Mudah-mudahan nanti kita bisa berjumpa lagi Bu dalam acara yang sama dengan tema mungkin yang lebih berbeda. Dan sebelum kita tutup, Ibu mungkin ada tanggapan Ibu atau harapan Ibu kepada sahabat-sahabat PKK semuanya. Seperti itu Ibu, silakan. Iya, jadi harapan saya pribadi Mbak, saya berharap bahwa pandemi ini segera berakhir. Iya. Karena memang dengan kondisi seperti ini kita agak terbatas ruang gerak kita kan, sehingga mengurangi aktivitas di pemerintahan. Kalau kemudian saat ini pandemi ini berakhir, mungkin semuanya bisa berjalan normal kembali. Mungkin harapan saya hanya bisa bertemu lagi dengan ibu-ibu, bisa mengajak mereka latihan, bisa ketemu sama anak-anak, itulah intinya seperti itu. Kita berharap bahwa COVID ini segera berakhir. Mungkin itu Mbak. Bisa meningkatkan juga tadi ya untuk konsumsi ikannya di masyarakat Kota Metro. Iya. Baik, sahabat PKK,
yang saya sayangi, tentunya yang saya banggakan semuanya, bincang-bincang bermanfaat kita pada kesempatan ini semoga dapat menjadi inspirasi dan memberikan solusi bagi ibu-ibu sekalian, terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Dan tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa bahagianya, selalu ceria. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di PKK Talks, bincang bermanfaat untuk Metro Ceria.